Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau membahas berita ya. Jadi berita terkait dengan dunia perusahaan atau dunia bisnis, yaitu kita mendapat informasi bahwa Indosat dan Tri telah melakukan merger ya. Jadi perusahaan telekomunikasi Indosat yang kita kenal dengan brand kartunya Indosat atau M3 dan Hutchinson atau kita kenal dengan kartu teleponnya ada yang namanya Tri itu adalah telah merger. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana nasib karyawannya. Nah, nasib karyawan dari Tri maupun dari Indosat. Nah, seperti apa itu kita mau bahas di sini terkait dari aspek ketenaga kerjaannya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi dan manfaat ya. Nah, sebelum masuk materi, seperti biasa saya sampaikan bahwa video ini yang pertama hanya untuk tujuan edukasi dan berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukanlah merupakan nasihat hukum. Dan yang ketiga, video ini bisa jadi sudah out of date karena adanya peraturan yang berubah di masa mendatang yang terkait dengan isi atau konten dari video ini. Nah, jika Anda memiliki masalah hukum atau mungkin memiliki kasus hukum, Anda juga bisa menyampaikan konsultasi atau diskusi lah ya. Atau mungkin kalau Anda sampai butuh pendampingan hukum, Anda juga bisa dengan mengunjungi website kami di www.bmp-law.com. Nah, di situ kita insya Allah akan bantu seoptimal mungkin mengenai kasus atau mungkin masalah hukum yang sedang Anda hadapi ya. Nah, kita langsung saja ke materi. Jadi ini saya ambil dari beberapa media online ya. Jadi ada dari Sindo News dan ada dari IDX Channel. Nah, dua-duanya beritanya sama, yaitu terkait dengan mergernya atau penggabungannya Indosat dan Hutchinson. Nah, Indosat Hutchinson ini adalah keduanya sebagaimana tadi saya sampaikan adalah perusahaan telekomunikasi ya. Jadi dia terkenal dengan kartu telekomunikasinya Indosat Ooredoo atau XL ya kalau untuk Indosat. Nah, Hutchinson ini terkenal dengan Tri. Nah, ini merger. Nah, tetapi yang menarik dalam bahasa berita itu adalah disampaikan ada potensi PHK karyawan setelah korporat aksi ini dilakukan. Artinya ada potensi dari PHK. Nah, kita akan soroti dari situ bagaimana sih potensi PHK-nya seperti apa. Nah, kemudian untuk melihat lebih jelas ya terkait dengan potensi PHK, tentu kita harus membaca berita dari artikel tadi. Anda bisa googling saja. Nah, di situ ada salah satu kutipan lah ya yang diambil dari Sindo ya. Jadi kutipan ini diambil oleh wartawan yang disampaikan oleh pada keterangan tertulis ya, pada ringkasan rancangan penggabungan usaha antara PT Hutchinson Tri Indonesia dan PT Indosat Tbk. Jadi bunyinya gini, terdapat kemungkinan tidak semua karyawan memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan penerima penggabungan. Nah, artinya bisa jadi ada karyawan yang mungkin sudah tidak cocok lagi dengan mekanisme penggabungan, atau ada karyawan yang memang sudah tidak lagi memiliki intinya keselarasan berpikir maupun keselarasan dalam bekerja terkait adanya penggabungan, yaitu sah-sah saja. Artinya dari pihak karyawan memiliki hak untuk itu. Nah, pertanyaannya kan kemudian seperti ini kan, bagaimana perhitungan pesangon dari pegawai yang menolak bergabung dengan perusahaan hasil merger atau penggabungan ya. Nah, itu semua diatur pada pasal 41 PP 35 tahun 2021 ya. Jadi Anda juga bisa download PP 35 tahun 2021 itu di internet, tentu saja tinggal cari aja, searching, sudah banyak lagi unduhannya. Nah, bunyinya apa pasal 41? Bunyinya adalah seperti ini ya. Pengusaha dapat melakukan PHK
terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja, maka pekerja berhak atas 1. Uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Nah, jadi kalau kita ambil dari pasal 41 ini, tidak hanya disorot dari sisi pegawai atau pekerjanya saja. Artinya, oke lah kalau pekerjanya sudah tidak serak dengan penggabungan, sudah tidak nyaman, dia keluar, dapat kompensasi, tidak masalah. Nah, tapi ada juga sisi lain, yaitu perusahaan tidak menginginkan. Bisa jadi pegawainya masih pengen stay di situ, di perusahaan hasil penggabungan tersebut, tapi di sisi lain manajemen yang baru sudah tidak menginginkan pegawai ini ada di situ. Nah, memang harus disusun paket pesangon dan paket mekanisme komunikasi yang baik serta seleksi ya. Katakanlah kalau untuk pekerja yang memang sukarela, dia sudah tidak serak lagi di situ, ya opsinya bisa resign atau mendapatkan mengundurkan diri lah, intinya gitu. Nah, mengundurkan diri sendiri tentu hati-hati ya, karena hak mengundurkan diri dengan hak PHK karena merger itu berbeda. Nah, pasal 41 adalah pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Artinya, yang melakukan pemutusan hubungan kerja adalah pengusaha, bukan dari sisi pekerja. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, artinya kalau untuk mendapatkan hak-hak dari pesangon, UPMK, dan UPH sesuai pasal 41, itu yang harus dilakukan adalah PHK dari sisi pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja, entah karena sudah nggak cocok dari sisi pekerjanya atau dari sisi manajemennya sudah tidak menginginkan. Biasanya mekanismenya melakukan proses assessment ya, atau proses ya kayak seleksi atau penilaian ulang lah ya, berkaitan mungkin ada value-value baru atau mungkin butuh skill-skill baru yang diharapkan oleh manajemen. Intinya seperti itu. Nah, jadi nanti ketika pengusaha memutuskan untuk memecat atau melakukan PHK karena hasil dari merger ini, maka hak ABC itu bisa dipenuhi. Nah, tapi kadang ada beberapa kasus diberikan sweetener, artinya seperti ini. Sweetener itu kadang setelah di-announce ke media seperti ini atau diumumkan di media seperti ini, bagi pekerja yang pengen keluar, kemudian ada listnya biasanya itu ya, yang pernah saya ketahui kan biasanya seperti itu, ada listnya, itu diberikan waktu yang sangat mepet. Katakanlah pegawai dalam list, katakanlah ada 100 nama. Jika pegawai dalam list 100 nama ini bersedia untuk PHK dalam waktu 1 hari atau 2 hari ke depan, maka mendapatkan paket pesangon sebesar sekian. Nah, tapi kalau pegawai dalam list itu baru sepakat mengajukan PHK, katakanlah melewati tadi katakanlah 1 atau 2 hari, mungkin katakanlah seminggu atau mungkin 1 bulan, maka mendapat pesangonnya biasanya lebih sedikit. Ya, kenapa? Biasanya itu strategi saja, strategi untuk mempercepat melakukan proses PHK. Nah, apakah pesangon yang tadi lebih banyak atau mungkin lebih sedikit yang ditawarkan itu berada di bawah ketentuan undang-undang ini? Ya, jawabannya tidak. Artinya biasanya ya pengusaha-pengusaha itu ini tidak melihat kasusnya Indosat sama Tri ya, tapi kita berbicara secara umum ya. Artinya secara umum strategi yang dilakukan adalah
Katakanlah kalau aturan dari undang-undang tadi kan pesangon 1 kali UPMK 1 kali UPH. Nah, biasanya kalau yang mau pengen di PHK dalam waktu 1-2 hari karena merger, pesangonnya dinaikkan 2 kali lipat. Nah, sehingga sweetener 2 kali lipat itulah yang membuat percepatan proses PHK. Nah, kalau melewati itu katakanlah turun jadi 1,5. Tapi katakanlah sudah sangat jauh sekali dari waktu yang ditentukan, itu menjadi normatif, yaitu cuma 1 kali sesuai aturan undang-undang. Biasanya seperti itu. Tapi saya nggak tahu nanti apakah strategi itu dipakai dalam manajemen Indosat atau Tri ini, saya juga nggak tahu. Nah, saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Sekali lagi ini hanya sharing ilmu dan kita mengambil contoh ini hanya secara umum, tapi kita tidak tahu ya isi sebenarnya nanti paket pesangonnya seperti apa, kita nggak tahu. Jadi hanya berdasarkan pengalaman yang pernah saya temui seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya terbuka untuk diskusi, dan sekali lagi kalau ada problem hukum atau mungkin ada hal-hal hukum yang ingin didiskusikan, silakan kunjungi website kami di www.bmpstriplo.com. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.